Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Mujizat dalam Pekerjaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu sudah sangat familiar. Bahkan di Injil lain juga menegaskan bagaimana Petrus menangkap ikan semalam-malaman, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah Yesus bertemu dengan dia, dan Yesus menyuruh dia menebarkan jalannya, dan kemudian dia mendapat ikan yang sangat banyak sampai jalannya hampir robek, perahunya penuh sesak, dan dia kemudian berbagi dengan teman-temannya di perahu yang lain. Kita mau lihat tentang mujizat dalam pekerjaan. Ada 3 poin yang mau saya share hari ini dari firman yang tadi saya baca tentang mujizat dalam pekerjaan. Yang pertama adalah mujizat terjadi bagi Petrus waktu dia menangkap ikan. Ingat, waktu Petrus menangkap ikan dengan waktunya, yaitu waktu biasa orang menangkap ikan, Petrus mendapat 0 ikan. Saya ulangi, 0 ikan. Tidak ada seekor ikan pun yang ditangkap oleh Petrus. Tapi waktu Yesus menyuruh Petrus menebarkan jalannya di waktu yang berbeda, Petrus menebarkan jala dan langsung jalannya penuh, perahunya penuh. Poin pertama, mujizat dalam pekerjaan itu terjadi karena apa yang kita kerjakan sesuai dengan waktu surga. Saya ulangi, sesuai dengan waktu surga. Waktu surga adalah waktu yang terbaik untuk kita mengerjakan sesuatu, dan kita akan mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah waktu Petrus menangkap ikan, sesuai dengan kebiasaannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak dapat pesan apa-apa dari Yesus. Tapi waktu dia kembali setelah tidak mendapatkan apa-apa, Yesus tanya, "Kamu punya lauk enggak?" Mereka bilang enggak ada. Kalau di Injil lain bilang, mereka enggak dapat apa-apa semalam-malaman. Lalu Yesus bilang, "Bertolaklah lebih dalam," atau "Bertolaklah dan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Jadi yang kedua, Petrus mengalami mujizat dalam pekerjaannya karena ada perkataan Yesus. Saya ulangi, ada perkataan Yesus yang bilang gini, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu dan kamu pasti mendapatkannya." Ini perkataan profetik, perkataan nubuatan yang Yesus katakan bagi Petrus sebelum dia bekerja. Tapi waktu dia bekerja tanpa ada perkataan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan ikan satupun. Tapi waktu dia melakukan pekerjaan didahului dengan ada perkataan Tuhan, dia mengikutinya, maka dia mendapatkan hasil yang sangat banyak. Powerful. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, waktu kita melakukan sesuatu pekerjaan, jika itu karena kehendak kita tidak akan dapat hasil sebagus dan sebaik ketika Allah yang mengatakan itu untuk kita kerjakan. Yang ketiga dan yang terakhir, Petrus mengalami mujizat di dalam pekerjaan karena ada
ketepatan. Ketepatan apa sih? Waktu Petrus menangkap ikan semalam-malaman, itu dia pergi ke air yang dalam memang. Tapi nggak ada ikan apa-apa tuh saudara. Nggak dapat apa-apa. Waktu dia menangkap itu, saat itu bukan ketepatan. Tapi saudara perhatikan, waktu Yesus bilang begini, itu sudah siang loh saudara. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Jadi dekat banget dengan Petrus. Disuruh tebarkan aja di sebelah kanan perahu. Lalu Petrus menebarkannya dan dapat. Perhatikan, semalam-malaman Petrus menghabiskan waktu menebarkan jala, tapi dapatnya 0. Tapi waktu cuma sebentar dia menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dapat ikannya banyak. Ini bicara tentang ketepatan. Jadi mujizat itu bisa datang kepada saudara dan saya ketika kita berada di tempat yang tepat, kita melakukan sesuatu yang tepat, dan kita juga percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu juga tepat untuk kita kerjakan. Semuanya tepat. Dan kemudian Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa mengalami mujizat dalam setiap pekerjaan, pelayanan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita di mana saja. Tapi ingat yang pertama, kita tidak bisa memakai waktu kita yang terbaik. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk membuat mujizat bagi kita. Yang kedua, perkataan Tuhan sebelum kita mengerjakan sesuatu itu jauh lebih dahsyat daripada kita melakukan atas kemauan dan pengalaman kita sendiri. Tapi yang ketiga, ketepatan yang surga berikan untuk kita mengalami mujizat itu lebih dahsyat daripada kita sendiri menduga-duga mujizat itu akan datang kepada kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mujizat di dalam pekerjaan kita. Amin.